Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan tafsir Ibnu Katsir, dan kita telah masuk pada pembahasan tafsir surat Al-Lail. Telah kita bacakan sampai pada ayat yang keempat dari surat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan sumpah, dengan menyebut empat makhluknya yang saling berpasangan. Allah awali dengan mengatakan wal laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi siang. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila cahayanya telah menutupi waktu malam. Malam dipasangkan dengan siang. Kemudian di ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi, ada dua penafsiran yang kemarin kita sebut. Bisa ma di sini bermakna ma mausulah, sehingga maknanya demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan, bersumpah dengan nama Allah. Atau bisa juga ma di sini bermakna masdariyah dalam bahasa Arab, sehingga maknanya wa khalqidz dzakari wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Dan ini juga penyebutan dua makhluk Allah yang berpasangan, laki dan perempuan. Nah, ini sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ini dalam rangka untuk menekankan ayat yang keempat. Ini isi sumpahnya. Apa itu? Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian, amal perbuatan kalian beraneka ragam, berbeda-beda. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ingin tekankan, dan sesuai dengan sumpahnya. Tatkala Allah menyebutkan makhluk Allah, ada malam, ada siang, ada laki, ada perempuan. Nah, kalau begitu, sesungguhnya amal perbuatan mereka, amal perbuatan manusia itu berbeda-beda, beraneka ragam. Makanya kita sebutkan ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang baik, ada yang jahat. Dan itu juga berbuah dengan apa yang mereka dapatkan nanti di akhirat.
Ada yang mendapatkan kebahagiaan, ada yang mendapatkan kesengsaraan. Ada yang bergembira, ada yang bersedih. Ada yang mendapatkan surga dan ada yang mendapatkan neraka, sesuai dengan amal perbuatan mereka tatkala di dunia. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal perbuatan kalian beraneka ragam, berbeda-beda. Nah, kemudian di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara global manusia itu dalam amal perbuatannya terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama Allah sebut di ayat yang kelima, keenam dan ketujuh. Itu golongan yang pertama. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang gemar berbagi dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan balasan terbaik. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan kemudahan pada dirinya untuk menuju jalan kemudahan, jalan kebahagiaan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua itu di ayat yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun mereka yang bakhil, kikir dan merasa dirinya serba berkecukupan, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan balasan yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kepada kesulitan, kesengsaraan dan kejelekan. Ini kan dua golongan manusia ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di ayat-ayat ini. InsyaAllah ta'ala kita akan menyebutkan golongan yang pertama, mulai dari ayat yang kelima sampai ketujuh, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang gemar berbagi dan bertakwa. Di ayat yang kelima ini Allah sebutkan dua karakter mereka. Yang pertama, mereka suka berbagi. Berbagi apa? Nah, di sini disebutkan secara global, mujmal. Allah tidak sebutkan berbagi dalam bentuk apa. Sementara berbagi itu kan luas. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ulama menyebutkan, di antaranya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Masir, beliau menyebutkan ada 3 penafsiran dalam hal ini. Yang pertama, yang dimaksud dengan gemar berbagi dan memberi dalam ayat ini artinya adalah orang-orang yang memberikan sebahagian hartanya. Nah, itu yang langsung kita tangkap ketika misalnya dia berbagi dalam apa? Berbagi dalam sebahagian hartanya. Nah, di sini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib misalnya bayar zakat. Yang wajib misalnya bayar kafarah. Yang sunnah misalnya sodakoh, berinfak, berwakaf dan lain sebagainya. Nah, ini berbagi yang disebut di dalam ayat ini. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari kita agar kita mengeluarkan sebahagian harta kita, minimal yang wajibnya yang kita perhatikan, yaitu zakat-zakatnya. Allah minta 2,5% setelah terpenuhi nisabnya dan berlalu haulnya. Dan hakikatnya hal tersebut sebagai tabungan bagi kita. Sebagai tabungan bagi kita. Itulah yang akan kekal milik kita pribadi. Makanya Pak, disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperumpamakan orang yang beramal. Kata Nabi, orang yang berbagi dengan sebahagian hartanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Nabi bertanya kepada sahabat,
siapa di antara kalian, jawab, siapa di antara kalian yang harta orang lain lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Siapa yang hartanya orang lain lebih dia cintai daripada hartanya dirinya sendiri? Ini tanya Nabi kepada sahabat. Ya tentunya kan jawabannya pasti. Kalau ditanya seperti ini, ya tentu jawabannya harta sendiri lebih dicintai daripada harta orang lain. Iya kan? Kenapa? Karena kalau harta sendiri ya bisa dinikmati, bisa dipakai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau harta orang lain, ya paling kita bisa memandangnya, melihatnya, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau harta sendiri bisa dimanfaatkan. Makanya jawaban sahabat juga sama. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami, melainkan pasti jawabannya hartanya sendiri lebih dia cintai daripada harta orang lain. Ini pertanyaannya tidak perlu ditanyakan lagi, karena sudah pasti jawabannya. Semua orang pasti akan mengatakan ya harta sendirilah yang lebih dicintai daripada harta orang lain. Nabi mempertanyakan seperti itu ada maksudnya. Kata Nabi SAW, fa inna ma lahu ma qaddam. Ketahuilah kata Nabi, ya, adapun harta, bahwa sesungguhnya harta kalian yang hakiki milik kalian adalah harta yang kalian keluarkan ketika kalian masih hidup. Itulah harta kalian yang hakiki. Wa amma malu warithihi ma akhar. Adapun harta yang dia tinggalkan, yang belum dia gunakan, ketika dia meninggal dunia, maka harta itu akan menjadi milik ahli warisnya, bukan milik dia lagi. Otomatis sudah berpindah. Walaupun dia tidak mau, harta itu akan berpindah kepada ahli warisnya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, selama Allah masih memberikan kepada kita umur, kehidupan, manfaatkan harta yang Allah titipkan kepada kita dengan sebaik-baiknya di jalan Allah, fisabilillah, dalam rangka untuk memuliakan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti tatkala kita berjumpa dengannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan juga dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahkan oleh salah seorang sahabat seekor kambing. Kemudian kambing ini Nabi perintahkan sembelih, lalu dagingnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Maka disembelihlah kambing tersebut, lalu dagingnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Nabi pulang, tanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, apakah masih tersisa daging kambing itu? Masihkah ada sisanya wahai Aisyah?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, masih ada, masih tersisa pahanya." Kata Aisyah radhiyallahu anha, maka kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, semuanya tersisa kecuali pahanya." Justru Nabi membalik, semuanya tersisa kecuali pahanya. Loh kenapa? Karena yang disedekahkan itulah hakikatnya milik dia pribadi, yang nanti akan dia lihat tatkala dia berjumpa dengan Allah. Sementara yang dimakan, yang dia konsumsi, itu tidak akan terlihat nanti di hari kiamat. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau seorang mau berfikir, maka sedekah itu jauh lebih bermanfaat bagi dirinya ketimbang dia menimbun hartanya. Nah, walaupun kata para ulama, yang namanya sedekah itu luas, bukan hanya kita memberi dalam harta. Sedekah itu banyak cakupannya. Makanya kan pernah Nabi SAW didatangi oleh orang-orang miskin. Lalu orang miskin ini datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujuri." Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala.
Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, mereka solat, kami bisa solat. Mereka puasa, kami bisa puasa. Tapi mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kiranya yang bisa kami sedekahkan? Kami iri dengan orang-orang kaya. Subhanallah, irinya sahabat miskin ini bukan dengan hartanya, tapi iri karena pahala yang mereka dapatkan lebih besar. Karena mereka bisa bersedekah, kami tak bisa bersedekah ya Rasulullah. Kira-kira apa yang bisa kami sedekahkan? Maka Rasulullah menyebutkan, ketahuilah, inna bikulli tasbihatin sodaqah. Kamu tidak bisa sedekah dengan harta, bisa sedekah yang lain. Sesungguhnya tiap tasbih baca subhanallah itu sedekah. Wa bikulli tahmidatin shadaqah, setiap tahmid ucapan alhamdulillah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, setiap takbir ucapan Allahu akbar sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, setiap ucapan tahlil la ilaha illallah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun an munkarin shadaqah, setiap amar ma'ruf nahi munkar juga adalah sedekah. Nabi tambahkan lagi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, bahkan sampai kalian mendatangi istri kalian juga sedekah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, apakah kami tatkala mendatangi istri kami, ini kan syahwat, apakah kami bisa juga dapat pahala karenanya? Nabi SAW menyebutkan dengan kias. Bagaimana kalau misalnya kalian mendatangi yang haram, bukankah kalian dapat dosa? Iya, kata para sahabat. Maka kata Nabi, demikian pula kalau kalian datangi yang halal, kalian dapat pahala. Subhanallah, dan itu terhitung bersedekah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi sedekah itu cakupannya luas. Bukan hanya di dalam masalah harta. Tatkala kita membantu saudara kita, sedekah. Mendamaikan di antara saudara kita, sedekah. Nabi SAW menyebutkan, ya, kullu yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syams, tatkala matahari itu terbit, ta'dilu baina tsnaini sedekah, kau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Wa tu'inur rajul fi dabatihi, kamu bantu orang dalam masalah kendaraannya, kamu angkatkan dia di atas kendaraannya, atau kamu angkatkan barang-barangnya di atas kendaraannya, itu sedekah. Subhanallah, Nabi SAW menyebutkan sedekah-sedekah itu. Wal kalimut thayyibu sedekah, kalimat yang baik adalah sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah, kamu langkahkan kakimu menuju salat itu sedekah. Wa tumitul anil adza anit tariqi sedekah, kamu singkirkan gangguan dari jalan, itu pun sedekah. Puas para sahabat yang miskin. Nah, berarti banyak ternyata yang bisa kita sedekahkan itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ayat ini mencakup semua tadi. Tatkala Allah mengatakan fa amma man a'ta, adapun orang yang gemar berbagi, berbagi dalam apa? Dalam hal harta, membantu orang lain, bahkan tatkala kita berzikir, itu bernilai sedekah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sedekah dalam bentuk memberikan kehormatan. Sedekah kehormatan. Apa maksudnya? Ya, maksudnya kata para ulama, ketika ada orang lain menginjak-injak kehormatan kita, menggunjing kita, menggibah kita, lalu kita maafkan dia, itu sedekah. Makanya pernah disebutkan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh salah seorang muridnya. Wahai Imam, sesungguhnya si fulan telah mencaci maki kamu, telah menggibah kamu. Mendengarkan itu Imam Hasan Al-Basri bukan malah marah, tapi beliau bersyukur. Alhamdulillah saya dapat pahala, dapat kiriman pahala dari orang tersebut. Sebagai bentuk ungkapan kesyukurannya, dia bawakan orang yang menggunjing dia tersebut semangkuk berisi kurma. Dia datang ke rumahnya, dia katakan, wahai fulan,
kamu telah berbuat baik sama saya, kamu transfer pahalamu untuk saya. Nah, saya tidak ada yang bisa saya berikan kecuali semangkuk kurma ini, terimalah. Subhanallah. Padahal ini orang lagi apa? Orang digibahi, orang digunjing. Kenapa? Imam Hasan Al-Basri paham kalau ada orang menggunjing dirinya, menggibah dirinya, hakikatnya orang tersebut sedang bersedekah pahala untuk dirinya. Karena pahalanya dikurangi dan dimasukkan kepada dia yang digunjing tersebut. Subhanallah. Ini orang sudah sampai tingkatan seperti ini, Pak. Berbeda dengan sebagian orang kan, kalau digibahi, digunjing ya pengennya membalas. Tapi kalau dia paham, mengerti, hakikatnya itu transfer pahala bagi dirinya. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk juga di dalamnya kata para ulama sedekah dalam masalah ilmu. Tatkala dia berbagi ilmu, ya, menyampaikan ilmu kepada orang lain, itu pun bernilai sedekah. Bahkan kata para ulama, sedekah dengan ilmu itu lebih afdol daripada sedekah dengan harta. Kenapa? Karena ilmu tersebut, khususnya ilmu agama, bisa membuat orang menjadi baik, bisa membuat orang menjadi bertambah ketakwaan dan keimanannya kepada Allah, dan itu lebih afdol kata para ulama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini karakter yang pertama, fa amma man a'ta. Adapun orang yang gemar berbagi, tadi kita sebutkan 3 penafsiran kan. Yang pertama tadi gemar berbagi dengan hartanya. Yang kedua, gemar berbagi dalam bentuk dia memberikan ketaatannya kepada Allah. Nah, sehingga masuk di dalamnya juga orang yang mengerjakan ibadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya masuk di dalam hal ini. Kenapa? Karena dengan hal tersebut dia menyedekahkan, dia memberikan ketaatannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagi juga namanya. Ada juga yang menafsirkan penafsiran yang ketiga, berbagi maksudnya dalam hal kejujuran. Maksudnya dalam hal apa? Dalam hal kejujuran. Dia memberikan kejujuran dari dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh sedikit orang yang jujur itu. Baik jujur pada dirinya sendiri, jujur pada orang lain, ataukah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita jujur kepada Allah itu? Katanya kan seorang muslim. Muslim itu apa artinya, Pak? Muslim itu artinya pasrah, menerima segala hukumnya Allah. Apa yang Allah perintahkan dia jalankan, yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Itu kan muslim. Tapi ini tidak jujur. Dia menyatakan dirinya muslim, tapi datang perintah Allah, datang larangan Allah, dia protes, dia tidak terima, dia tidak mau jalankan, bahkan cenderung untuk melanggarnya. Berarti ini tidak jujur sebagai seorang muslim. Harusnya dia bisa jujur, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau dia mengaku, saya adalah seorang muslim, saya adalah orang yang beriman kepada Allah. Hanya memang rasa takut kepada Allah itu sedikit. Kita ini lebih besar rasa takut kita kepada manusia daripada kepada Allah. Ya kan? Sebagian orang seperti itu, Pak. Coba misalnya kalau seorang yang bekerja, dia punya atasan, dia punya bos. Bosnya suruh besok datang jam 8 pagi di kantor, ada urusan penting. Apa yang dilakukan anak buah ini? Oh, cepat-cepat dia. Sebelum jam 8 sudah hadir di kantor. Kenapa? Karena kalau dia tidak hadir, takut dia dikenakan sanksi oleh atasannya, oleh bosnya. Dari sanksi yang paling ringan sampai sanksi yang paling berat. Nah, sementara jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau dia mau jujur, harusnya demikian pula tatkala Allah Subhanahu wa taala panggil dia ke masjid. Hayya 'alas shalah, undangan dari Allah, ya kan? Ayo menuju salat. Nah, subhanallah, dia tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada makhluk.
Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, atakhsyawnahum wallahu ahaqqu an takhsyaw in kuntum mu'minin. Apakah kalian takut kepada manusia padahal Allah yang lebih berhak kalian takut kepadanya, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang yang betul-betul beriman. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah harusnya seorang muslim seperti ini. Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal tersebut dia betul-betul berikan kepada Allah. Ini makna berbagi di dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, wattaqa. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa di sini juga ditafsirkan ulama dengan 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketakwaan, takwa secara umum, melakukan yang diperintahkan, menjauhi dari larangan. Ada juga yang mengatakan takwa di sini maknanya menghindarkan diri dari sifat kebakhilan, kekikiran. Dan ini juga cocok, karena kan disebutkan di ayat sebelumnya orang yang berbagi, kemudian dia bertakwa. Nah, lawan dari sifat gemar berbagi adalah bakhil, pelit, kikir dengan hartanya. Ini penafsiran sebagian ulama. Penafsiran yang ketiga, ada juga yang mengatakan bahwa maksud dari ayat ini, dia bertakwa maksudnya dia menjauhi segala yang dilarang dari perkara-perkara yang diharamkan dan merupakan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 penafsiran ini tidak bertentangan. Hakikatnya sama, kembali kepada satu, yaitu ketakwaan secara umum. Apa makna ketakwaan? Ketakwaan itu, kata para ulama, kita melakukan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan, melakukan perkara yang mustahabbat, yang disunatkan, meninggalkan perkara yang dimakruhkan, membenarkan segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu ketakwaan. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya wajib, menjalankan yang wajib, yang diperintahkan, yang sifatnya wajib, dan meninggalkan yang diharamkan. Kemudian membenarkan segala berita dari Allah dan Rasulnya. Yang sunnat, takwa yang sunnah, melakukan yang disunnahkan, meninggalkan yang dimakruhkan. Sebagian ulama menambahkan lagi, meninggalkan kepada fudulul mubahat, perkara yang mubah tapi terlalu berlebih-lebihan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakwaan itu di mana tempatnya? Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. 3 kali Nabi sebutkan seperti itu. Apa maknanya? Takwa itu di dalam hati. Apa maknanya takwa itu di dalam hati? Ada sebagian orang yang keliru di dalam memahami hadis ini. Ya. Takwa itu kan di dalam hati. Sehingga ada sebagian orang ketika ditegur, kenapa tidak sholat, kenapa tidak puasa, kenapa tidak berjilbab, bagi wanita, apa katanya? Takwa itu kan di hati. Takwa itu di hati, ya. Bukan di amalan. Tidak perlu saya begitu, yang penting hati saya bertakwa. Ini keliru dalam memahami hadis, Pak. Ada orang yang seperti ini. Nah, betul, ketakwaan itu di dalam hati, tapi maknanya apa dulu? Maknanya kata para ulama, takwa itu di dalam hati, yakni ketika kamu beramal, baik ucapan maupun perbuatan, itu nanti teranggap kalau hatimu tulus dan ikhlas menjalankannya. Itu maknanya ketakwaan di dalam hati. Nah, artinya kalau ada orang yang mengatakan hatiku bertakwa tapi dia tidak mau beramal, hakikatnya dia tidak bertakwa hatta pun di dalam hatinya. Kalau dia bertakwa kepada Allah, justru tercermin dengan ucapan dan amalannya. Dari mana dia tahu bahwa hatinya bertakwa sementara dia tidak beramal? Orang yang beramal saja belum tentu diterima amalannya, dan belum tentu hatinya tulus, ya kan? Nah, bagaimana orang yang tidak beramal kemudian mengklaim hatinya paling bertakwa? Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian sisi yang lain, takwa di dalam hati itu maknanya kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di saat kita berkumpul dengan teman-teman kita, tapi di saat kita sendirian kita mampu bertakwa kepada Allah, dan itu ketakwaan yang ada di dalam hati. Kenapa? Karena manusia ini gampang bertakwa kepada Allah tatkala berkumpul bersama kawan-kawannya yang baik, yang soleh, teman-teman pengajiannya. Bertakwa dia, tidak berani dia melakukan yang haram. Tapi kalau dia sendirian, tatkala dia di dalam kamarnya, apa yang terjadi? Disinilah keimanan dan ketakwaan kita diuji. Kalau dia mampu bertakwa kepada Allah, bukan hanya di saat ramai, di saat sendirian dia juga mampu bertakwa kepada Allah. Inilah ketakwaan yang ada di dalam hati. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, disinilah banyak orang gugur. Iya, karena tidak mampu bertakwa kepada Allah tatkala dia sendirian, tidak dilihat oleh orang lain. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita suatu doa supaya kita bertakwa kepada Allah walaupun saat sendirian, Pak. Doanya panjang, tapi ada ringkasan doa yang paling poin intinya bisa kita hafalkan. Allahumma as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ringkaskan. Allahumma as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Artinya, ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut kepadamu ya Allah, baik saat aku sendirian maupun disaksikan oleh orang. Ucapkan doa seperti ini, Pak. Insya Allah Allah akan berikan ketakwaan kepada kita walaupun kita sendirian. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu makna dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Juga sebagian ulama menyebutkan ketakwaan di dalam hati maksudnya kita agungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Itulah makna ketakwaan di dalam hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, dari bentuk ketakwaan di dalam hati juga yaitu tatkala kita berlaku adil. Tatkala kita berlaku adil. Nah, karena Allah mengatakan i'dilu, berlaku adillah kamu. Karena sesungguhnya adil itu aqrabu lit taqwa, lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah. Kemudian di ayat yang ke-6, wasaddaqa bil husna. Jadi setelah Allah menyebutkan di ayat yang kelima, adapun orang yang gemar berbagi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Apa makna al husna di sini? Al husna di sini ada 3 maknanya. Yang pertama bermakna al khalaf, ganti yang baik, balasan dan ganjaran serta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari al-husna. Siapa yang membenarkan balasan yang terbaik, ganti yang terbaik, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Orang yang gemar berbagi dan bertakwa, dan dia membenarkan al-husna, balasan yang terbaik. Karena orang yang berbagi, orang yang bertakwa, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan balas. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun hari kecuali malaikat turun di hari tersebut. Lalu malaikat berfirman, malaikat berkata, 2 malaikat. Yang satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah yang berinfak pada pagi ini ganti yang baik, khalaf, ganti yang baik. Ini makna ayat ini. Ya Allah, berikan orang yang menahan hartanya pada pagi ini talaf, kehancuran. Ini doanya malaikat, Pak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran yang kedua, ada juga yang mengatakan al-husna yang dimaksud dengan ayat ini adalah al-jannah, surga.
Dan ini sesuai dengan ayat di surat Yunus ayat 26. Allah mengatakan, Allah berfirman, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan amal kebaikan, baginya husna. Husna di dalam ayat ini maksudnya surga. Wa ziyadah, dan ada tambahan. Ada tambahan. Subhanallah, sudah diberi surga, ada tambahannya lagi. Kita akan bertanya-tanya, kira-kira tambahannya ini apa lagi? Sudah diberi surga, ada tambahan lagi. Dalam ayat ini, Pak, dijelaskan oleh Nabi ternyata. Tambahan itu apa? Jadi tatkala penghuni surga masuk ke dalam surga, dan mereka telah Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan di dalam surga, lalu dikatakan kepada mereka, sesungguhnya ada tambahan janji Allah kepada kalian. Penghuni surga pun berkata, loh, bukankah Allah telah putihkan wajah-wajah kami? Bukankah Allah telah selamatkan kami dari api neraka? Bukankah Allah telah masukkan kami ke dalam negeri yang mulia seperti ini? Apalagi tambahannya? Maka disebutkan oleh Nabi, fayukshaful hijab, maka disingkaplah hijab. Fawallah ma a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nazar ilaihi. Demi Allah, kata Nabi, tidak ada satupun pemberian bagi penghuni surga yang lebih mereka cintai daripada pemberian yang merupakan tambahan ini, yaitu memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tambahannya, Pak. Dan itulah kenikmatan surga yang paling besar, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan kalau kita beramal itu ada motivasinya, ayo kita beramal. Untuk apa? Supaya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang kepada wajah Allah nanti di akhirat. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini yang kedua. Ada juga yang mengatakan wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna, maksudnya kalimat la ilaha illallah. Dia benarkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini juga benar, sebab orang yang bersedekah, orang yang berbagi, orang yang bertakwa, nanti berguna ketakwaannya, diterima sedekahnya kalau dia mengucapkan dan percaya dengan la ilaha illallah. Kalau tidak percaya, percuma pemberiannya. Percuma pemberiannya. Makanya yang diberikan ganjaran pahala di akhirat orang-orang yang beriman saja. Kan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ada juga di antara mereka yang baik kan, Pak? Ada juga yang juga suka mungkin menyumbang, memberi, membantu orang. Apakah orang kafir mendapatkan balasan dari kebaikan yang dia lakukan? Kata Rasulullah SAW, na'am, dia dapatkan balasan, tapi cuma di dunia. Di dunia dia diberikan, tapi di akhirat satupun kebaikan dia tidak akan dapatkan. Inilah bedanya dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin, terkadang Allah segerakan baginya nikmat di dunia, dan di akhirat Allah kasih. Allah berikan kesenangan di dunia, akhirat juga Allah berikan. Tapi orang kafir, ya, amal kebaikannya dibalas juga oleh Allah. Dan ini menunjukkan kemahaadilannya Allah. Allah balas, tapi cuma di dunia. Karena kamu kafir, tidak bermanfaat amal kebaikanmu di akhirat nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan yang besar untuk mereka di ayat yang ke-7, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan baginya lil yusra, untuk menuju jalan kemudahan. Awas jangan salah baca ya. Ada yang membaca keliru dengan ayat yang ke-10. Kalau ayat yang ke-10 mirip, fasanuyassiruhu lil usra. Satunya lil yusra, yang satunya lil usra. Bedanya yu dan u saja. Tapi perbedaan ini secara lafaz, bedanya secara makna antara langit dan bumi. Kalau yang satu yusra, kemudahan, jalan kebahagiaan. Kalau usra, jalan kesulitan, jalan kesengsaraan. Beda sekali itu. Makanya jangan sampai salah baca ayat ini.
Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah akan mudahkan bagi dia menuju jalan-jalan kemudahan fid dunya wal akhirah, baik itu tatkala di dunia maupun ketika di akhirat. Di dunia Allah akan mudahkan baginya rezekinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Untuk agamanya Allah mudahkan bagi dia untuk ringan melakukan ketaatan. Ada orang itu Pak berat melakukan ketaatan, tapi orang-orang yang seperti ini Allah mudahkan melakukan amal ketaatan. Bahkan hatinya rindu untuk melakukan amal ketaatan. Inilah orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Di akhirat lebih lagi Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surga, fasanuyassiruhu, Allah akan mudahkan bagi dia untuk melakukan amal-amalan penghuni surga, melakukan ketaatan-ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang ditakdirkan menjadi penghuni neraka, maka dia akan menuju kepada amalan-amalan penghuni neraka. Loh, kita ini kan sudah ditetapkan, Pak. Ya kan? Kita ini kan sudah ditetapkan. Kita ini penghuni surga atau penghuni neraka. Bahkan sebelum kita lahir, kita sudah ditetapkan. Makanya malaikat menulis 4 itu, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Ditetapkan rezekinya, amalnya, ajalnya, baik atau tidak, sengsara atau tidaknya dia. Berarti kita sudah ditentukan surga atau neraka. Sahabat ketika mendengarkan hal tersebut tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa beramal? Kan kita sudah ditentukan kita ini penghuni surga atau penghuni neraka. Untuk apa lagi beramal ya Rasul?" Kata Rasulullah, "I'malu fakullun miyassarun lima khuliqalah." Tidak, beramal kalian. Karena dengan amalan kebaikan kalian, Allah akan mudahkan kalian untuk menuju takdir kalian, menuju kepada jannatullah. Beda orang tidak beramal. Nah, berarti kalau tidak beramal berarti memang dia menuju jalan kesesatan, menuju jalan neraka. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin kajian kita pada malam hari ini. 3 ayat yang bisa kita bacakan dari ayat yang ke-5, ke-6 dan ke-7. Menyebutkan golongan yang pertama dari mereka-mereka yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan jalan kemudahan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan menuju jalan kebaikan dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.